Selamat malam, Bapak Ibu, jemaat serta simpatisan DKI Peterongan Bajelon Tiga Payung. Kita bersyukur kita boleh bertemu lagi dalam persatuan doa Jumat pada hari ini, Jumat tanggal 12 November 2021. Kali ini saya berdiri di bawah pohon yang sangat rindang sekali. Tidakkah menyenangkan kalau kita bisa terus melihat lingkungan sekeliling kita menghijau dan menatap langit yang senantiasa biru. Malam hari ini kita akan menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Rohadi dari DKI Peterongan yang akan membagikan kepada kita apa tugas dan panggilan kita terhadap lingkungan yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mari kita akan menaikkan doa bersama-sama, kita akan bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan dan memohon pimpinannya sehingga kita bisa menerima firman Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan setelah firman Tuhan ini usai, Bapak Ibu dipersilakan untuk menaikkan doa secara pribadi, memohon kemampuan dari Tuhan untuk tetap bisa menjaga lingkungan ini dan merawatnya karena Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami naikkan syukur oleh karena kasih rahmat anugerah-Mu. Kau memberikan kepada kami bumi dan langit yang berupa indah untuk boleh kami tinggali. Saat malam hari ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu mengenai lingkungan yang sudah Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Engkau menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan Engkau memberikan kerendahan bagi setiap umat-Mu yang mendengar untuk kami mau melakukannya dan dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera saudara sekalian. Saya pernah berlibur bersama dengan keluarga bermalam di sebuah villa. Villa itu luas, bagus, memiliki sarana yang serba lengkap. Ada beberapa kamar tidur, ruang keluarga, taman yang asri, juga dilengkapi dengan kolam renang. Villa itu bukan milik kami, tetapi sang pemiliknya memberi kesempatan pada kami untuk memakainya secara gratis. Kami bebas mempergunakannya selama kami berlibur. Tentu hal ini sangat menyenangkan sekali. Sebagai seorang yang diberi kesempatan untuk menghuni dan mempergunakan villa tersebut, kami sekeluarga berusaha untuk menjaga dan merawat villa itu dengan baik. Kami ingin memakainya dengan penuh tanggung jawab, merawatnya agar dapat mengembalikan kepada sang pemilik dalam keadaan yang baik. Apabila villa tersebut terawat baik, tentunya di kemudian hari dapat terus dinikmati dengan nyaman. Bumi, tempat di mana kita hidup ini, tidak ubahnya seperti villa yang dapat kita pergunakan dan kita nikmati sepanjang kita hidup. Pernahkah terpikir atau kita bertanya di dalam hati kita, siapakah pemilik bumi ini? Mari kita membaca 3 ayat dalam kitab Kejadian. Yang pertama, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Yang ketiga, Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Dari ketiga ayat yang baru saja kita baca, dapat kita simpulkan 3 hal. Yang pertama, Allah adalah sang pemilik langit dan bumi. Mengapa demikian? Ya karena Allah yang menciptakannya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua, manusia diberi hak untuk mengusahakan atau menikmatinya. Namun, manusia juga punya kewajiban untuk memelihara langit dan bumi. Allah memanggil umatnya untuk berperan serta dalam memelihara alam semesta.
Yang ketiga, ciptaan Allah sungguh amat baik. Apa maksudnya? Bukan karena laut, sungai, dan gunung yang diciptakan itu indah, enak dipandang. Bukan pula karena hawanya sejuk, bunganya cantik, buahnya lezat, dan hewannya beraneka ragam. Ciptaan Allah sungguh amat baik oleh karena Allah menciptakannya dengan sistem yang teratur. Allah menetapkan God natural law, yaitu hukum alam yang ditetapkan Allah yang berlaku untuk alam semesta, sehingga alam semesta ini berjalan dengan keteraturan yang telah Allah tetapkan. Matahari akan terbit dari timur akan ke barat. Ada musim hujan, musim panas, dingin, musim gugur, dan musim semi. Allah menurunkan hujan sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur. Allah menyediakan sumber alam di dalam perut bumi. Ada batu bara, ada minyak bumi, dan berjenis-jenis mineral yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan hidup manusia. God natural law yang Allah tetapkan merupakan bukti kasih dan pemeliharaan atau providensia Allah kepada manusia. Allah terlebih dahulu menciptakan langit dan bumi dalam keadaan yang sangat baik, lengkap dengan ekosistemnya. Setelah itu Allah baru menciptakan manusia. Allah begitu mengasihi manusia. Manusia diberi kebebasan untuk menikmati dan memanfaatkan alam semesta. Allah juga mengajak manusia untuk berperan serta memeliharanya. Izinkan saya bertanya, menurut saudara, dengan kehadiran kita di bumi, apakah bumi yang kita huni ini menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk? Mari kita merenung sejenak. Ketika sebelum kita lahir dan setelah kita hidup berpuluh-puluh tahun lamanya, apakah bumi itu menjadi lebih baik dengan kehadiran kita atau bahkan lebih buruk? Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kemajuan teknologi peradaban manusia jika tidak dikendalikan dengan hati-hati akan merusak dan mendatangkan kehancuran bagi alam semesta. Data yang saya peroleh di tahun 2020 mencatat adanya 67,8 juta ton timbunan sampah yang dihasilkan di Indonesia, belum termasuk negara lain. Tentunya kita mempunyai andil bukan di dalam penumpukan sampah ini. Data nasional tahun 2018 menunjukkan bahwa 62% sampah yang dihasilkan itu berasal dari sampah domestik atau sampah rumah tangga. Tentunya kita juga punya andil di dalam hal ini. Sejauh ini, dari sampah yang dihasilkan rumah tangga tersebut, hanya 1,2% saja yang didaur ulang atau dipergunakan untuk kebutuhan lain. Sedangkan yang lainnya dibuang begitu saja dan menjadi polusi. Dalam hal ini kita juga ikut yang mendatangkan polusi. Bumi yang kita tempati dipenuhi polusi sampah yang berpotensi merusak ekosistem. Sadarkah bahwa kita ikut menyebabkan terjadinya polusi sampah tersebut? Bagaimana dengan langit? Itu tadi cerita tentang bumi yang begitu banyak polusi. Apakah langit aman-aman saja? Tahukah kita, kemajuan teknologi menyebabkan peluncuran satelit mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Tahun 2020 ada 114 peluncuran satelit yang membawa lebih dari 1.300 satelit. Bisa dibayangkan. Dan menurut data, per September 2021, ada 7.941 satelit yang berada di ruang angkasa mengorbit di bumi. Hal ini menyebabkan ruang di langit pun semakin padat. Beberapa satelit bahkan akan menghalangi bintang-bintang. Puing-puing sampah atau sampah satelit di ruang angkasa juga dikhawatirkan akan menjadi bahaya atau mengganggu frekuensi radio. Kemungkinan tabrakan antara satelit juga bisa terjadi. Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk memelihara langit dan bumi ini?
Apakah kita mampu memelihara langit dan bumi yang begitu besar, sedangkan kita sebagai manusia begitu kecil? Kemampuan kita sangat terbatas. Dengan kemampuan dan usaha sendiri, pasti manusia tidak akan mampu memelihara langit dan bumi. Allah Sang Pencipta alam semesta yang mengundang dan mengajak kita semua untuk berperan serta dalam memelihara langit dan bumi. Ia yang akan memampukan kita. Kita baca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk pada saat kita berusaha memelihara langit dan bumi. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Mari sambut ajakan Tuhan kepada kita untuk berperan serta memelihara langit dan bumi. Mari kerjakan bagian kita. Kita memulai dari diri kita, mulai dari rumah tangga kita, dan mulai bersama dengan gereja kita. Dalam rangka menyambut ulang tahun ke-55 GKI Peterongan, Majelis telah meluncurkan Eco Ministry, sebuah tim yang menggerakkan jemaat GKI Peterongan dalam menjaga dan memelihara keutuhan ciptaan Allah, mengedukasi guna menyadarkan jemaat akan tanggung jawab dan merawat bumi ini. Mari kita ikut serta di dalam program-program tersebut. Mari kita merespon ajakan Allah. Mari kita berperan serta memelihara villa bumi ini, langit dan bumi yang Allah ciptakan untuk kita semua. Mari kita mulai dengan cara mengelola sampah rumah tangga kita masing-masing, sambil mengingat bahwa Tuhan turut bekerja bersama kita untuk mendatangkan kebaikan bagi langit, bumi, dan manusia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.